Kita akan lanjut dengan mendengar kesaksian dari seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa dari Palembang. Mari kita sambut Ibu Lili. Lili Salim. Terima kasih Ibu Sida, terima kasih yang terhormat para hadirin semua dan juga yang terhormat semuanya. Saya mendapat satu kehormatan. Saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Gunadi, Bapak Alimin, dan juga Bapak Mando ya, Presiden Chapter ya. Saya di sini akan menyampaikan bahwa saya jauh-jauh dari Palembang. Itu saya ditunjuk oleh Bapak Gunadi untuk mengembangkan UNI di kota Palembang, di mana ini merupakan juga visi misi saya, karena saya juga melihat bahwa banyak pembisnis yang karakternya jauh dari Tuhan, terutama yang pembisnis yang di luar Kristen ataupun yang sudah Kristen. Jadi kita punya tugas seperti kata Pak Gunadi untuk membawa mereka kepada Kristus, memiliki identitas baru untuk dipulihkan dalam suatu persekutuan namanya PUNI. Sebelumnya saya akan menampilkan saya punya sebentar PUNI dulu Ibu. PUNI. Ini. Jadi saya sangat setuju sekali PUNI punya visi misi di mana kita akan menjadi berkat, di samping berkat rohani juga berkat jasmani, juga kita akan menjadi transformasi para pembisnis Kristen untuk memiliki identitas Kristus. Nah, saya membuat ini kecil ya, dari atas ya. Jadi ini slide yang saya buat mengenai sebuah PUNI. Jadi PUNI itu bagi saya itu tempat pembentukan pembisnis yang berkarakter Kristus. Itu yang saya dapatkan. Kemudian next. Jadi di mana Kolose 3:12, jadi kita adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, di mana kita sebagai orang pilihan Allah itu di mana membawa transformasi sebagai pembisnis Kristen untuk memiliki identitas baru, perilaku baru. Apakah itu Bapak Ibu? Next. Sebelah kanannya. Perilaku baru itu artinya gini, saya seperti kita pakai baju ya. Jadi selama ini kita di dalam dunia kerja, mungkin kita melepaskan baju kekristenan kita. Tapi di sini kita mau membawa dampak kepada pembisnis Kristen untuk memiliki pakaian Indo, yaitu kenakan identitas Kristus, karakter Kristus. Apakah itu? Saya mengambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu dalam kekristenan kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus, yaitu ada kasih, di mana kasih itu bisa menyentuh hati partner bisnis kita, menyentuh hati mungkin orang-orang di luar Kristus, dan juga kita memiliki sukacita bukan karena kita banyak untung sukacita. Di dalam susah dan duka kita memiliki sukacita yang abadi di dalam Kristus. Di mana rasa sukacita itu datangnya dari Roh Kudus yang bersumber dari rasa syukur akan kasih Tuhan, akan jamahan kasih Tuhan. Dan damai sejahtera yang kita bagikan kepada sesama kita memiliki karakter yang lebih sabar dibanding orang lain, murah hati seperti kata Pak Gun, jadi kita bermurah hati seperti Pak Alimin ya, luar biasa sekali, terima kasih menginspirasi. Jadi dan kebaikan, setiap hari Pak Alimin mau melakukan kebaikan, itulah identitas baru. Kemudian setia dalam hal apa? Segala yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Setia terhadap talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebenarnya Bapak Ibu, semua yang kita miliki adalah cuma titipan, bukan punya kita, bukan milik kita. Kesehatan, harta, kemolekan, semua itu cuma titipan sementara, kemah sementara. Tetapi kita harus setia kepada panggilan kita di dalam Kristus, ya Bapak Ibu ya. Dan kelemah lembutan artinya apa? Kita rendah hati, humble heart. Meskipun kaya raya, rendah hati.
Meskipun molek, rendah hati. Meskipun punya talenta 1000 talenta, tetap rendah hati Bapak Ibu. Dan penguasaan diri. Penguasaan diri sangat penting karena kita pasti berhubungan dengan banyak sesama yang bisa juga mengundang emosi kita. Nah, di sini kita diuji untuk menguasai diri. Next. Ke kiri mungkin. Oke, nah. Kenapa kita bersekutu di Puni Bapak Ibu? Karena Puni adalah kita membutuhkan sebuah rumah, sebuah tempat di mana kita itu sama-sama di sini. Kita itu semuanya tidak sempurna. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Justru kita orang yang tidak sempurna ini, orang yang berdosa ini berkumpul di Puni untuk apa? Untuk diperbaharui karakter dan perilaku sesuai dengan identitas yang benar. Yang kedua, menjadi saluran kasih Tuhan dan berkat bagi sesama. Dan yang ketiga adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Next. Ya. Kiri-kiri, yang kiri sebentar. Nah, jadi marilah Bapak Ibu kita memiliki hati yang lapang. Lapang hati artinya meskipun kita itu mengalami fitnah, kata-kata kasar, penghinaan, Tuhan memampukan kita melalui Roh Kudus untuk memiliki hati yang lapang. Kemudian rendah hati. Meskipun kaya raya, meskipun memiliki segalanya, rendah hati mau melayani sesama, bahkan mereka yang tidak dipandang oleh siapapun. Kemudian penuh lemah lembut, bukan lemah lembut seperti bicaranya lemah lembut, bukan Bapak Ibu. Lemah lembut artinya apa? Kita mengasihi dengan kasih Kristus. Itu Bapak Ibu ya. Dan penuh belas kasihan. Hati ini mudah luluh bila kita melihat siapapun itu mengalami hal yang perlu kita tolong. Ya, Bapak Ibu ya. Dan tulus artinya tidak ada tujuan apapun di bumi ini, artinya bukan maksud untuk suatu kedudukan, posisi atau masa apapun, tapi benar-benar tulus untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk melebarkan kerajaan Kristus dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Next, ke kanan. Nah, Bapak Ibu, disinilah di Puni. Marilah kita bersama-sama menerima semuanya itu, berbagi semuanya itu, bertumbuh bersama dan melatih karakter Kristus kita dengan disiplin dan penuh integritas. Demikian penjelasan saya mengenai visi misi Puni, dan izinkan saya untuk sebagai pembisnis kita juga di sini ada visi misi, salah satunya kita akan membagikan berkat jasmani juga Bapak Ibu, setuju? Di mana melalui Puni ini kita juga akan membagikan bisnis mungkin ya, kita berbagi dan siapa tahu bisnis ini juga bisa menjadi berkah. Izinkan saya untuk berbagi berkat jasmani, boleh ya? Silakan. Jadi saya mewakili perusahaan saya, excuse me. Saya masuk dalam sekuler ya, dunia bisnis ya. Tadi sudah rohani, saya sedikit sekuler. Jadi saya di sini, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan. Jadi saya, bisnis kami yaitu PT Ionaya Optima Natura. Next. Bisa saya pinjam ini? Thank you. Oke. Nah, ini kantor kami di Tamrin, bisa mampir lantai 14. Kemudian kita punya manajemen. Saya lanjut aja. Perusahaan kami sudah legal. Kemudian kita bekerja sama dengan 2 perusahaan Eropa, Spanyol dan Belanda. Dan kami adalah bergerak di bidang nutrisi kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus kepada masalah kerusakan sel. Kerusakan sel yang disebabkan oleh banyak, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Bisa nggak kita menghindari radikal bebas, polusi, bahan kimia? Tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Nah itulah kami hadir untuk menjadi solusi modern. Ini produk kami Vitera seperti ini Bapak Ibu. Saya kenalkan. Kemudian ini adalah nutrisi untuk apa? Untuk
untuk adalah bahan bakunya adalah prebiotik presisi dan mikroalga SOD super oksidasi dismutase, yaitu antioksidan primer yang bisa untuk menetralkan sebagai perlindungan garda pertama tubuh manusia dari radikal bebas, dan kekuatannya adalah 30.000 U per gram. Next. Oh ya, sorry. Nah, kenapa kita memilih SOD bahan kita? Karena kita bisa menetralkan 1 juta radikal bebas dalam hitungan detik. Nah, Vitera adalah untuk support kesehatan tubuh manusia setiap hari, jadi untuk nutrisi kesehatan setiap hari. Dan kita adalah sudah termasuk tertinggi, jadi merupakan kita sudah premium marine, jadi 20 kali lebih tinggi dari semua jenis mikroalga di Indonesia. Ya, oke. Dan kita memiliki nilai ORAC yang tertinggi juga. Ini kalau orang kesehatan tahu ya, kesehatan X saja. Oke. Jadi fungsi kita adalah untuk perbaikan tingkat inti sel. Inti sel itu bisa ke arah apa? Perbaikan inti sel berarti sampai mendasar, sampai ke tubuh manusia yang paling kecil. Oke, kita dari Spanyol, pabrik kita Spanyol dan Belanda. Kita sudah paten secara 3 negara, USA, Amerika, dan juga Australia. Ini pabriknya. Dan kita sudah mendapatkan penghargaan juara 1 tertinggi, nutrisi tertinggi di Eropa dan USA. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak usah diragukan lagi prestis dan manfaatnya. Ini EFSA, saya next saja, saya cepat aja ya. Kita punya paten untuk autoimun, untuk infeksi karena flu maupun semua virus. Jadi kalau yang lupus autoimun, nah kita ada patennya. Oke. Jadi kita punya produk ini sebenarnya adalah asal mulanya adalah menembak kepada usus dan juga pembuluh darah dan juga brain, otak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita manfaatnya juga bisa untuk membunuh sel kanker. Oke. Jadi kesimpulannya produk kita itu melindungi, memperbaiki dan menyeimbangkan dari dalam. Saya ingin menghadirkan satu testimoni kalau berkenan autis ya. Jadi penyakit autis bisa sembuh, dan juga lupus autoimun dan juga hipertiroid. Boleh minta izinnya? Apakah ada waktu? Sudah? Boleh ya? Ke testimoni video. Luar. Di Ion, testimoni Ion. Nanti di tempat testimoni setelah ini. Testimoni paling bawah kali. Paling bawah ada file testimoni Ion. Testimoni Ion kuning. Testimoni Ion. Testimoni kita ya. Oke, udah ya. Video ini ya. Iya. Ada 2 video kan? Video ini? Iya, mungkin. Oh iya. Terima kasih. Ya itu tuh. Jadi ini penyakit lupus ya dalam 28 hari. Sakit lupus, ada kelenjar getah bening, ada dari hipotiroid berubah jadi tiroid. Jadi sebelum aku kenal Vitera tuh, aku tuh suka keluar masuk rumah sakit 1 bulan 4 kali. Badanku ngedrop terus. Ngedrop, aku udah cari dokter kemana-mana sampai ke Malaysia, Palembang udah cari dokter yang terbaik, tapi ngedrop terus kayak gitu loh, nggak bisa. Sebulan tuh nggak masuk rumah sakit. Nah pas Imlek kemarin ada temen suami datang,
lagi sharing-sharing lah kan, cerita-cerita soal sakit kan. Jadi dia sih nggak menawarkan sih, dia cuma bilang kalau mau coba. Oke. Jadi searching, pas waktu itu lah kami searching, kayaknya bagus nih Fitera. Jadi udah coba satu udah coba kan, ini sudah hari ke-28 kan Fiteranya isi 30 ya Cek? Ya udah, next. Iya, 30. Next. Ya, next. Jadi nanti saya share aja di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya next saja, udah selesai. Jadi saya udah selesai menyampaikan. Oke. Jadi produk kami ada testimoni untuk lupus, autoimun hidrothyroid, kanker juga, dan juga autis. Jadi tanya ada autisme ya, tadi ada sudah pergi bapaknya, itu autisme dewasa, mengalami kesembuhan. Jadi produk kami adalah Fitera isi 30 saset, cukup 1 hari 1 saset ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk mempercepat kesembuhan optimal itu 1 hari 2. Kalau kanker sehari 4. Harganya 1,3 hanya, isi 30. Jadi kita punya produk pertama dan produk kedua kita adalah ini Bapak Ibu. Yang ini adalah khusus untuk kesehatan organ pria. Jadi kita satu-satunya nutrisi di Indonesia untuk nutrisi organ pria tidak ada bahan kimia, bebas. Ini benar-benar fungsi untuk kesehatan prostat, kesuburan dan untuk perform seks ya. Tapi ini lebih ke arah kesehatan murni. Jadi kita hanya 2 produk Bapak Ibu. Ini harganya 650. Ini harganya 1,3 isi 30. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau tahu lebih jauh silakan menghubungi Ibu Eva. Oke. Terima kasih buat kesempatan diberikan. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh menjadi blessing bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.